Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Sobat Integritas, perkenalkan saya Fauzi, saya merupakan salah satu pegiat dari Rumah Muda Integritas. Dan pada sesi kali ini, Rumah Muda Integritas mengadai podcast seputar tentang demokrasi, kaum muda, dan integritas. Dan tentunya saya tidak di sini dan saya ditemani oleh salah satu tokoh yang menurut saya ini tokoh sangat inspirasi. Amin. Yaitu Mas Ginong Pratidina. Ya. Mas Ginong sendiri merupakan salah satu bakal caleg ya Mas dari fraksi PAN untuk daerah Kulon Progo. Iya. Dan juga mungkin bisa kita sapa dulu Mas Ginongnya. Halo Mas Ginong, gimana kabarnya Mas? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke inti podcast pada siang hari ini, mungkin saya akan membacakan dulu sedikit profil Mas dari Mas Renas Ginong Pratidina. Panggilannya Mas Ginong ya Mas? Ya, Ginong aja. Mas Ginong merupakan wakil ketua dari Dewan Pimpinan Daerah PAN Kulon Progo, dan juga selain itu Mas Ginong juga menjabat sebagai bendahara FPMI DIY atau Forum Politisi Muda Indonesia. Ya. Dan juga peneliti di LHKP atau Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik di PWM DIY Mas. Ya. Selanjutnya juga selain menjabat sebagai politisi muda, juga Mas Ginong ini aktif menulis ya Mas? Ya, di beberapa media. Di beberapa media. Mungkin bisa disampaikan Mas apa karya terbarunya Mas? Aduh. Kalau cuma tulisan pendek sih sering ya kita bikin di media cetak maupun media online. Ya. Kalau buku baru satu tentang filosofi otonomi daerah dan di Indonesia dinamikanya. Oke. Oda 2014 yang terbaru. Dan terakhir menariknya nih Mas Ginong juga menjabat sebagai wakil ketua ya Mas BPC HIPMI Ya. Kulon Progo. Mungkin ini paket lengkap ya Mas. Aduh. Penulis, lulusan filsafat juga ya Mas. Ya. Filosof, politisi muda, dan juga satu lagi, ya. Mungkin kayaknya saya beruntung nih Mas bisa ketemu Mas pada siang hari Masih ini. banyak belajar. Ya Mas, mungkin masa pendidikan Mas Ginong ini diawali MTS Mualimen ya Mas di. Ya. Dulu SD di dekat rumah di Wates, terus lanjut di MTS SMA di pondok di Madrasah Mualimin. Waktu itu aku kan jurusan agama, jadi pengennya ke Mesir. Waktu itu udah ngumpul berkas di UIN, tinggal nunggu tes. Ternyata waktu itu cancel se-Indonesia. Jadi tahun 2013 itu kan nggak ada yang berangkat ke Mesir se-Indonesia. Memang waktu konflik waktu itu. Terus akhirnya nyasar di filsafat UGM. Berarti merupakan sarjana filsafat UGM ya Mas, dan saat ini juga sedang menempuh S2 di UGM. Iya. Semester berapa sekarang Mas kalau boleh? Baru semester 1. Sebenarnya mau sejak lama, cuman tunda-tunda terus. Ya. Mungkin itu sih profil singkat dari Mas Ginong, dan pada kesempatan kali ini selama 15 menit ke depan kita akan berbincang mengenai demokrasi, kaum muda, dan integritas. Dan ini mungkin sangat isu-isu yang menarik sekarang Mas. Gimana saat ini memang banyak kaum muda ini coba untuk mengambil coba untuk berkecimpung di dunia politik. Namun nggak banyak juga dari mereka yang sebenarnya masih terlalu dini atau masih kurang layak untuk untuk terjun ke dunia politik. Mungkin itu sebagai pantikan ya Mas. Mungkin sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin pertanyaan pertama mungkin saya kepo dulu nih Mas. Kira-kira apa sih kesibukan dari Mas Ginong ini? Dari banyaknya aktivitas yang Mas jalani ya Mas? Ya singkat, dulu habis kuliah tuh aku langsung nyalek ya di DPRD Kabupaten Dapil 1 Kulon Progo. Cuman waktu itu masih selisih 300 suara sama incumbentnya udah lama sih dari 2004. Kemudian habis itu ya bisnis sambil ya banyak relasi dan aktif di dunia akademis. Kemudian ini juga sebetulnya pengen istirahat sih, cuman tragedi aja nih, ini nyalek ini yang sekarang tragedi. Kebetulan
incumbent nggak maju lagi di Kulon Progo, terus yang dari fraksi kabupaten itu nggak ada yang mau naik, akhirnya di caleg provinsi dapil Kabupaten Kulon Progo dari PAN itu kosong. Nah kita disuruh untuk berjuang lagi. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas, mungkin ada apa sih alasan Mas Ginong sendiri itu coba terjun ke dalam partai politik, Mas? Kalau sebetulnya ceritanya panjang sih ya, tapi singkatnya dulu waktu kalau nggak salah waktu SMA akhir atau kuliah awal tuh ada salah satu temen yang ngomporin. Aku kan memang dari dulu kan pengennya di dunia akademis jadi dosen atau ya yang segitulah. Tapi temanku ngomporin bahwa harus kita terjun sebagai anak muda. Akhirnya kita masuk di politik dari tahun 2015, aktif di PAN Kulon Progo. Sebetulnya dari aku nyalek pertama 2018-19 itu masih idealis. Tapi memang ya kita tahulah dunia spare politik itu kan kayak gitu. Jadi lebih didominasi oleh aura-aura pragmatisme. Jadi memang susah sih kita, tapi ya jalan dulu. Oke. Mungkin diawalin oleh dikomporin ya Mas sama kawan-kawan, pada akhirnya yang awalnya mungkin cita-cita Mas mau jadi fokus di akademisi, pada akhirnya karena memang satu hal mungkin Mas terjun ke dalam partai politik Mas. Terus setelah terjun dalam partai politik dan saat ini kan Mas udah mencalonkan yang keberapa kali Mas? Ya kedua ini. Yang kedua kali. Mungkin apa sih yang pada akhirnya ketika Mas setelah masuk ke dalam partai politik, apa yang mendorong Mas untuk maju sebagai calon anggota DPRD Kulon Progo Mas? Ya pada intinya memang politik itu kan kalau kita baca di bukunya Yuval dan di bukunya Jared Diamond, negara itu kan menggantikan posisi tribe, suku dan keluarga yang mendominasi pada saat itu. Jadi mau nggak mau kalau kita itu ruang sosial kita kan semua didominasi oleh politik. Jadi ya kalau kita itu mau membenahi atau istilahnya mengabdikan diri untuk masyarakat, ya memang paling bagus ya di politik. Betul sih Mas. Juga mungkin langsung masuk pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ya. Mungkin kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali partai politik ini diisi oleh kaum muda. Dan juga mungkin Mas Ginong sendiri termasuk ke dalam kategori kaum muda ya Mas. Ya. Sebenarnya kalau menurut Mas Ginong, apa sih urgensinya partai politik itu diisi oleh kaum muda sekarang ini Mas? Sebentar, kalau kita bicara komposisi di DCT di 2024 besok, baik di lokal maupun nasional, itu kalau dominasi anak muda itu belum juga. Karena kita lihat dominasinya itu masih orang-orang tua. Memang kebetulan based on my story tadi, memang aku ada istilahnya karpet merah sih buat anak muda. Cuman kalau melihat di luar itu masih dominasi anak-anak orang-orang tua, bahkan yang tua banget. Nggak cuma tua tapi tua banget. Orangnya itu aja incumbentnya. Nah, jadi itu dulu yang terus memang aku sendiri orangnya itu realis ya, dalam arti mazhab realis itu melihat sesuatu itu real di lapangan itu seperti apa. Karena aku membedakan ketika aku menulis itu memang kita idealis, cuman di lapangan kan kita realis. Nah di lapangan sendiri fakta berbicara bahwa ternyata hasil di pemilu yang paling dekat kemarin di 2019 memang melahirkan banyak politis muda. Tapi hasil elektoral yang
menghasilkan politisi muda itu belum banyak yang membawa perubahan yang signifikan. Contohnya di DIY sendiri misalkan, baik di hasil-hasil di DPRD provinsinya maupun di daerahnya, kabupaten atau kota itu belum banyak. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda hasil elektoral 2019 kemarin itu ikut terseret arus, akhirnya ikut ya ruang-ruang pragmatis tadi gitu. Oke. Berarti ya mungkin itu ya Mas, pada akhirnya dan faktanya komposisi di partai politik sekarang ini bukan hanya tidak didominasi oleh kaum muda, tapi faktanya banyak diisi oleh kaum orang-orang tua ya Mas. Masih. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas, mungkin bisa diminum dulu Mas. Oh iya. Ini merupakan salah satu produk dari pegiat dari Rumah Integritas juga, yaitu Bang keren. Pramudia Natatur. Dan juga udah memulai bisnis ini sekitar 2 tahun Mas. Oke. Kita cicip. Ya. Gimana rasanya Mas? Enak? Alhamdulillah. Nagih nih. Iya. Wasoi. Ini merupakan salah satu minuman dari olahan susu kedelai. Mungkin kawan-kawan yang tertarik ingin mencoba mungkin bisa kunjungi laman Instagramnya, yaitu @wasoi.sule. Sule Susu kedelai. Ya Mas, mungkin kita lanjut ke 3 pertanyaan terakhir. Okay. Sebenarnya ini pertanyaan mungkin sangat penting sih Mas, agar kawan-kawan muda nanti itu bisa mempertimbangkan untuk mencalonkan diri untuk terjun di dunia politik. Yaitu pertanyaannya adalah, apakah menurut Mas apa peluang dan tantangan kaum muda saat ini untuk terjun di dunia politik Mas? Kalau sebagai mazhab realis, aku bilangnya gini aja, gampang, simple sih. Kalau memang kita itu ada moral call sebagai anak muda untuk terjun di dunia politik, silahkan terjun. Apalagi kita itu ada keuntungan sih, yaitu kalau menurut DPT, daftar pemilih tetap di 2024 besok, menurut data KPU, itu kan sudah didominasi anak muda, baik terbagi dari milenial maupun Gen Z. Nah, generasi Alpha belum milih tuh. Nah, jadi keuntungannya di situ. Nah, misal kita itu punya idealisme, mau merestorasi politik yang, kalau aku juga pernah riset dari para founding person kita dulu, zaman kemerdekaan sampai sekarang itu terus ada regresi politik. Kalau kita mau memprogresifkan politik itu harus memang terjun, harus jadi. Karena kalau kita nggak jadi ya gimana mau kita ngerubah. Nah, kalau misal kepepetnya nih kita waktu elektoral pakai cara-cara yang mungkin pragmatis, it's okay. Yang penting kita jadi dulu, kemudian kita benahin sistemnya, baru yang pemilu elektoral yang akan datang bisa kita mungkin lebih baik lagi lah, better dari sekarang gitu. Mungkin itu peluangnya ya Mas. Iya. Kalau tantangannya sendiri itu apa ya Mas bagi kaum muda untuk bisa untuk terjun di dunia politik itu Mas? Kalau tantangan sih based on my story, sebagai kaum muda kita harus berani ya, artinya tiket politik itu kan semua dari parpol. Nah, kita harus berani di parpol sendiri. Jadi kita harus jadi, kalau bisa jadi elit parpol sebagai anak muda. Itu satu-satunya cara biar kita memuluskan langkah kita untuk merestorasi politik tadi. Nah, tantangannya di situ. Kita bisa nggak tuh? Kayak misalkan aku berusaha selalu tampil. Jadi di
bisa dibilang aku masuk di salah satu jajaran elit politik lokal gitu. Nah, kalau anak-anak muda, kalau di partai-partai lain belum tentu juga anak muda memegang posisi itu. Nah, oke sih, ada di Kulon Progo sendiri ada salah satu parpol yang ketua, bahkan dia bisa memegang jabatan ketua umum itu masih anak muda sih, masih 37 38 tahun. Nah, seperti itu yang harus kita tantangannya yang kita hadapi sih. Jadi melawan era orang-orang tua. Betul. Ya, memang itu menurut saya juga tantangan yang sangat besar, Mas. Gimana kita tuh harus berani, bukan dalam artian berani melawan ya, Mas, tapi berani untuk saling beradu argumentasi sama orang-orang tua ya, Mas. Karena juga mungkin saya sedikit sharing ya, Mas, bahwasanya banyak sih kawan-kawan saya di daerah Sumatera sana itu mencalonkan diri itu hanya sebagai ajang-ajangan, Mas. Tapi secara pengetahuan atau pemahaman tentang konsep politik itu sendiri masih sangat minim. Lagi-lagi kan di sana kan bisa saya ambil kesimpulan ini orang dicalonkan berarti kan tetap di bawah intervensinya orang-orang tua. Sedangkan dari dia sendiri tuh nggak berani membantah dari arahan dari orang tua. Mungkin itu sebenarnya juga tantangan ya, Mas, di kaum muda sekarang itu. Terus tantangannya ini juga sih, jadi ketika kita mau tampil, kita mau menunjukkan kapasitas kita, itu ya kita benar-benar harus punya apa ya istilahnya, harus punya kapasiti yang benar-benar mapan gitu. Jadi jangan kita cuma berani aja tapi kita nggak punya kapasiti dari minimal dari inilah, dari segi keilmuan dan sebagainya, itu dari segi pengalaman dan sebagainya. Syukur-syukur kita udah bisa punya istilahnya punya di impact sosial, udah punya impact sosial, dampak terhadap masyarakat ya, Mas ya. Juga mungkin pertanyaan selanjutnya, Mas, mungkin saya lebih spesifik di isu demokrasinya ya, Mas. Mungkin menurut Mas yang memang basisnya itu dari Kulon Progo, sejauh ini bagaimana sih karakter kaum muda dalam merespon isu-isu demokrasi, Mas, di daerah Kulon Progo? Kalau anak muda sendiri aku lihat itu, dari yang aku lihat sekarang tahun ini ya, di tahun ini anak-anak muda itu memang masih banyak yang istilahnya apatis, jujur aja apatis terhadap politik. Jadi itu challenge terbesar kita di situ. Makanya aku sendiri banyak bikin tulisan-tulisan, kemudian sekarang juga udah mulai bikin ya konten-konten ringan di media sosial yang ya edukasi politik lah, biar politik itu kalau aku bilang tuh biar bisa jadi obrolan yang bisa nggak tabu gitu di masyarakat. Sama ini kan masih tabu tuh. Kayak kalau kita ngomongin bola misalkan, kalau kita ngomongin bola kan udah umum gitu di masyarakat. Nah, bisa nggak itu tantangannya kita bikin politik itu, obrolan demokrasi itu kayak ngomongin bola gitu. Kayak makanan sehari-hari. Ya, makanan sehari-hari. Jadi nggak ada tabu, nggak ada canggung dan sebagainya. Mungkin berarti dalam artian edukasi politiknya yang kurang ya, Mas. Sebenarnya kan kalau kita bicara dari SD sampai SMA itu kan di beberapa mata pelajaran kan kita belajar politik ya, Mas. Kayak PPKN itu salah satunya. Namun kenapa sih pada akhirnya kaum muda nggak gimana ya maksudnya itu merasa tabu, Mas. Padahal kan dari SD sampai SMA kan kita udah belajar tentang politik, dan dalam kehidupan sehari-hari pun kan kita udah berpolitik ya, Mas, secara tidak langsung. Ya memang kalau bicara ini panjang sih, agak panjang, variabelnya banyak. Cuman memang salah satu variabelnya itu ya yang pertama realita politik kita yang terus turun tadi, yang terus regresi, sehingga istilahnya masyarakat sendiri mulai jenuh. Akhirnya anak mudanya juga jenuh juga, atau bahkan udah nggak peduli lagi gitu, I don't care gitu.
Terus memang yang kedua, aku juga kemarin barusan riset dan udah presentasi di FHUII tahun 2023 kemarin 5 Juli. Itu memang kualitas kaderisasi parpol sendiri juga kurang bagus. Belum apa ya, masih mengandalkan dua hal. Yang pertama popularity, yang kedua capital. Jadi aspek-aspek integritinya itu sangat minim sekali. Dan memang ini juga salah satu, kalau kita bicara lebih luas lagi, ini adalah juga dampak dari globalisasi. Globalisasi itu karena kita itu banyak dirongrong oleh demokrasi ala barat, khususnya Amerika, US itu, jadi banyak tantangan-tantangan pragmatisme, dan ini masuk tidak hanya di ekonomi, dan masuk di dunia politik juga. Gitu. Oke, menarik ya Mas pembahasannya. Mungkin langsung pertanyaan terakhir ya Mas. Oh iya. Mungkin ada nggak kira-kira saran dan masukan Mas untuk pemilih pemula atau pemilih milenial? Ya kalau saran sih masih sama. Jadi dari kemarin sampai hari ini, pada intinya ayo kita anak-anak muda coba kita satu care terhadap politik, menumbuhkan care dulu. Itu suatu PR besar, karena kalau kita belum ada care susah ya. Jadi kita menumbuhkan ontological being of caring, istilahnya kalau di filsafat. Iya. Terus kalau kita udah care, udah ada apa ya istilahnya, udah ada minat di politik, baru yang kedua, kalau memang belum ada moral call tadi, kita terjun langsung, minimal as a partisipan lah, as a partisipan kita pilih, coba benar-benar calon-calon yang mumpuni bisa merestorasi politik. Nah, kalau misalkan ya kita hanya ikut arus, ada juga anak muda yang berkaca di 2019 kemarin, dan ini hampir-hampir kayaknya mirip nih di 2024 besok. Sama tuh anak muda, tapi oke, dia udah lumayan nih peduli politik, cuman malah ikut arus. Akhirnya main politik uang, politik identitas dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai kayak gitu. Apalagi kan sekarang era medsos tuh, gampang cari info. Kita luangin waktu dikit lah, kita bisa searching atau scrolling, ini calon nih bagus nih, misalkan buat merestorasi politik dan merestorasi apa istilahnya, yang bisa bawa gagasan lah, bisa nangkep isu-isu yang lagi tren, bisa aware sama masyarakat, khususnya aware sama anak muda. Isu-isu ini yang menurutku belum banyak bisa ditangkap, bahkan oleh politisi, yang aku bilang tadi, politisi muda hasil elektoral 2019 kemarin. Mereka cuma ikut arus, rutinitas, bahkan nggak aware sama sekali di masyarakat. Ada juga yang kayak gitu. Itu parah lagi itu, anak muda tapi malah ini parah nih. Nah, isu-isu anak muda, isu sosial itu kan makin lama makin kompleks nih. Ada nggak nih politisi yang bisa nangkep kayak isu-isu sekarang, misalkan AI, gimana sih impact AI ke social sphere di masyarakat, kemudian dari sisi regulasinya gimana. Terus yang lagi viral juga itu kalau di Kulon Progo sih ya, di Kulon Progo tempat aku nih, mental health. Jadi bunuh diri kemarin ada belum lama suicide di salah satu wilayah di Kulon Progo. Bapak-bapak, sebelumnya juga ada terus, dan ada juga teman kita sendiri yang percobaan, dia udah nelen racun sampai hampir MD, cuman alhamdulillah masih bisa diselamatin. Nah, isu-isu mental health kayak gini belum banyak jadi sorotan. Padahal aku sendiri ikut musrenbang kemarin, nggak ada isu kayak gitu. Ya konsepnya hanya di ekonomi. Dan
Padahal negara itu kan bukan melulu ekonomi, dan ya banyak lagi lah isu-isu yang bisa ditangkap oleh para politisi dan para stakeholder kita yang itu yang mau apa ya, aware dan mau mikirin kayak gini yang harusnya kita pilih di elektoral besok 2024 supaya ya ke depan bisa lebih bagus lagi sih di Indonesia. Oke, baik. Mungkin dengan selesainya pertanyaan terakhir tadi, saya mungkin agak mau menyimpulkan sedikit ya Mas, bahwasanya mungkin khususnya bagi kaum muda, banyak tantangan bagi kalian untuk mau terjun ke dunia politik. Salah satu itu adalah kalian harus mampu dulu merestorasi politik, habis itu harus melek terhadap politik, dan harus memiliki moral value sehingga bisa menciptakan social impact bagi masyarakat, dan juga harus memiliki kapasitas yang memadai, dan juga yang terakhir itu yang sangat penting adalah kalian harus berani untuk beradu argumentasi dengan elit-elit politik. Jangan sampai kalian dijadikan sebagai antek-anteknya partai politik. Betul. Dan juga mungkin saran saya juga mungkin bagi calon politisi muda, jangan sampai ketika kalian terjun di dunia politik kalian menjadi apatis dan jangan sampai terbawa arus. Mungkin itu ya kesimpulan yang saya dapatkan. Mungkin besar harapan saya terhadap kaum muda, tolong pertimbangkan secara matang sebelum kalian terjun ke dunia politik, karena bukan permasalahan yang mudah ya Mas. Ketika kalian telah terjun di dunia politik. Betul. Mungkin terakhir saya boleh minta closing statement Mas, atau kampanye milenial gitu. Kalau closing statement sih, kita sebagai anak muda, milenial, Gen Z maupun seterusnya, jangan lelah berbuat baik, terus sebarkan kebaikan. Oke, gitu. Terima kasih. Mungkin juga pesan saya ke Mas Ginong, semoga apa yang Mas Ginong harapkan itu sesuai dengan tercapai. Dan juga mungkin sekian dulu video podcast kita pada siang hari ini. Nantikan konten-konten berikutnya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih, bye bye.